Oke guys, balik lagi sama channel gua di Fis Putra. Kali ini gua udah masuk DC ya. Gua collab sama YouTuber apa namanya gaming, yaitu Daniel Pedro. Langsung aja kita telepon dia ya, karena gua udah janjian, udah DM-an sama dia. Langsung aja nih ya, kita buat kontennya. Udah janjian gue juga sama dia ya. Oke. Sebenernya gue baru kenalan ya, dari udah berapa hari gue kenal sama dia guys, sama Bang Daniel ya. Oke. Lewat. Wede, Bang Daniel. Yo, Bits. Oke guys, ini apa kabar? Kita udah baik-baik Bang. Ini kita udah sama Bang Daniel nih guys ya. Yo. BTW gue ngobrol di DC nih temen-temen ya. Baru kali ini sih gue collab sama YouTuber temen-temen. Oke, Bang Daniel, apa kabar juga Bang? Yo, sehat. Sehat. Ya puji Tuhan Bang, sehat. Sehat. Puji Tuhan. Bang, terus gimana? Bang, itu apa namanya? Lu pakai apa, green screen enggak? Apa temboknya doang? Ini green screen nih bro, ini aslinya warnanya putih temboknya. Pantesan kalau lab apa namanya gitu ya, apa namanya? Transparan. Oke, di sini kita tanya-tanya temen-temennya, sharing-sharing aja. Sharing-sharing tentang pengalaman Bang Daniel Pedro di YouTube-nya. Oke, Bang Daniel, itu udah berapa tahun, Bang? Jujur baru tahun ini sih, baru Februari, Maret kayaknya, Maret awal ya. Oh, Maret awal ya? Iya, Maret awal. Ini abang baru banget berarti itu berapa bulan? Rekornya pakai apa, Bang? HP? Webcam. Oh, webcam. Jadi gua ya masuk ke DC-nya itu ya? Iya, masuk ke DC. Oh. Lewat komputer soalnya. Lewat komputer ya Bang? Kalau aku di lewat HP Bang, makanya kotak begini nih. Iya. Pengikutnya baru sedikit tuh Bang di DC. Ya, sebenarnya apa ya? Kan nggak semua orang main DC juga kan, jadi ya ngewajarin aja lah kalau memang orangnya nggak terlalu banyak gitu di DC. Cuman ya sejauh ini ya lumayan ada banyak. Iya. Gini mah. Main Lego apa Bang tadi? Lego Marvel ya? Lego Marvel tadi. Oh. Itu salah satu yang banyak di request sama teman-teman, jadi gua main itu. Itu Bang, apa namanya, mau nanya dong Bang, yang apa namanya, yang lumayan GTA 5 itu yang 2 jam itu nggak capek loh Bang? Apa gimana itu? Dari jam berapa labnya? Sebenarnya tuh capek ya, karena itu tuh aku main harusnya 3 jam. Itu 3 jam sebenarnya. Karena 2 jamnya itu mati lampu tuh waktu itu tuh kemarin. Jadi pas nyala lagi gue langsung lanjutin lagi tuh. Jadi total 3 jam lah. Sebenarnya so far yang paling lama kalau memang gue live sendiri tuh 4 jam. Tapi kalau misalkan di channel gue yang paling lama live-nya tuh 6 jam. Kalau dibilang capek, jelas capek ya. Karena bukan full main game doang, tapi ada interaksinya sama teman-teman sekalian. Jadi itu yang bikin capek, karena gue nggak pernah expect lah kalian ngomong atau nanya apa gitu kan. Jadi gue harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya dan harus bisa ngikutin apa lagi yang diobrolkan gitu di live chat. Dan itu benar-benar capek, jadi full ngomong doang itu 3 jam, 4 jam. Dan rata-rata nggak fokus sama gamenya jadinya. Fokusnya sama obrolan-obrolan yang di luar topik gamenya malah. Selama ini ya, kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau apa Bang namanya, kalau gitu biasanya mulainya sepi kan ya, itu lama-lama kok bisa dirame gitu sih Bang? Soalnya aku jarang live sih, lebih enaknya buat konten-konten gitu. Konten ya?
Iya, lebih enakan yang upload sih. Awalnya sepi bro, awalnya tuh juga apa ya, yang nonton paling satu live itu teman sendiri, bahkan paling waktu itu kayak teman sendiri atau yang dikenal lah, atau orang yang dikenal. Tapi ya itu mungkin ya, YouTube juga ngelihat waktu itu tuh orang yang benar-benar live setiap hari konsisten gitu ya. Jadi adalah yang nyasar satu dua gitu awal-awal. Dan dari orang-orang nyasar inilah jadi nambah terus sih. Jadi kayak sehari oke, mungkin waktu itu maksimal 3 orang, terus besoknya 4, besoknya 6. Jadi kayak nggak selalu apa ya namanya, nggak selalu sepi tapi nggak selalu ramai juga. Jadi naik turun aja gitu sih viewernya. Tapi ya ujung-ujungnya aku ngelihat ada apa ya, celahnya tuh di bagian pemilihan game. Kalau misalkan gamenya yang banyak orang suka ya, kayak sekarang tuh kan game-game PS2 lah ya ramenya gitu. Nah, karena orang-orang pada suka game itu, jadi gue mau nggak mau harus ngikutin ya. Gue main game PS2 itu juga, dan ya kebetulan juga gue nggak terpaksa lah, karena gue juga suka kan. Nah, dari situ orang-orang yang mungkin nge-search game Basara misalkan, ya pada demen, terus ya pada masuk, pada nontonin, terus ya pada nungguin buat game selanjutnya, game-game PS2 yang mereka tahu juga kayak Most Wanted atau gitu-gitu. Tapi dari situ jadi mulai rame lah gitu. Cuman sekarang harus bangkit lagi guanya juga sih, soalnya waktu itu sempet gak live-nya lumayan lama, semingguan. Dan seminggu tuh buat gak nge-live tuh bikin YouTube marah mungkin ya. Jadi guanya si channelnya pas gua nge-live gak dimasukin ke beranda orang-orang lagi. Jadi gua harus nge-build lagi lah itunya lah. Di ritme gua nge-live-nya harus rajin lagi gitu. Tapi Bang, mau nanya nih, kan gue jarang upload konten ya di YouTube. Nah, sebenarnya kan gue juga PKL tuh selama 6 bulan, karena kebetulan kan yang waktu gue di lab lu kan bilangnya lagi PKL. Nah, apa namanya, udah waktu itu sih hampir 2 minggu nggak upload konten. Nah, itu kok subscribe-nya bisa turun ya Bang ya? Itu emang pengaruh apa gimana sih? Karena nggak kita upload konten udah lama, apa gimana itu? Itu juga mungkin pengaruh ya. Soalnya kan aku selama ini nggak sendiri banget ya. Jadi maksudnya ada beberapa streamer-streamer yang subscribernya sama lah kayak aku, mirip-mirip. Aku nanya ke mereka juga kayak kondisi channel gimana. Terus juga mereka cenderung udah lebih lama dibanding aku lah ya nge-live-nya. Dan kalau aku apa namanya, analisa jawaban-jawaban mereka ya tadi, kalau misalkan kita nggak nge-live atau nggak ngebikin konten gitu ya, ya pertama YouTube-nya nggak akan ngerekomendasiin channel kita, atau istilah dari mereka tuh nggak, trafficnya hilang lah, channel kita trafficnya hilang. Iya. Jadi mungkin juga subscriber kita yang udah lama itu juga ada yang udah nggak tertarik sama channel kita, makanya dia unsubscribe dan lain-lain. Itu bisa jadi sih. Jadi ya subscriber nurun kalau kita nggak ngonten, emang make sense gitu, masuk akal. Itu sih kalau dari gua mah. Ini kalau Abang udah YouTuber udah dapat apa namanya? Google AdSense belum, Bang? Sama Silver Play Button belum ya? Belum. Terus berapa sih, Bang? Sebenarnya yang mau benar-benar diincar tuh AdSense ya. Oh, Karena ya kita nggak bohong lah, kan itu yang mau diarah itu kan. itu Nah, ini cuma kalau bikin membership udah bisa. Cuman aku nggak ngebuka membership di channel, cuman AdSense doang. Dan harusnya kalau waktu itu 2 minggu aku live ya, itu mungkin bisa lah kekejar AdSense-nya tuh di bulan Juni kemarin, akhir Juni kayaknya bisa. Cuman ya karena nggak nge-live itu, jadi mungkin bulan ini baru bisa kali. Mungkin baru bulan ini bisa oh gitu. si AdSense-nya. Tapi Bang, apa namanya? Kalau AdSense itu yang dapat uang apa gimana, Bang? Aku masih nanya AdSense yang sih. membership sama AdSense dapat duit. Dua-duanya harusnya dapat duit ya. Dari iklan sih kalau AdSense. Kalau membership ya dari seberapa banyak orang mau jadi member kita gitu. Maksudnya dari iklan YouTube-nya apa dari iklan mana tuh, Bang? Misal kamu punya video kan, kamu konten ya. Iya. Nanti ketika kamu masuk eligible YouTube,
dan bisa apa namanya naruh iklan di YouTube kamu di videonya. Nah, setiap orang yang masuk ke channel kamu klik video, nah tuh di awal-awal biasanya dikasih iklan tuh, diiklanin dulu, jadi ada iklan yang bisa di skip bisa enggak ya kan gitu. Oh gitu. Nah itu iklan yang Yeah. nah jadi semakin banyak orang yang nonton iklan di channel kamu ya pendapatannya akan semakin besar gitu. Oh gitu. Jadi kalau ya percuma sih kamu apa namanya udah bisa diiklanin YouTube tapi nggak ada yang nonton juga percuma gitu, soalnya kan hitungannya dari seberapa banyak yang lihat iklan di channel kamu. Gitu. Saran abang gimana nih kayak konten aku berkembang nih kayak abang? Kamu tuh fokusnya kan kalau aku lihat di channel kamu kan nggak cuman game kan, maksudnya nggak game malah. Aku tuh bermain variasi bang, random gitu videonya. Ya random kan aku lihat. Ya berarti karena YouTube sekarang yang dicarikan hiburannya, jadi harus bisa lebih menghibur aja sih. Ya itu yang susah di bagian situ karena nggak gampang bikin orang ketawa tuh, jadi sebisa mungkin coba-coba cari apa namanya konsep konten yang di luar nalar lah, kayak kalau dulu kan ada Brian Furan kayak gitu-gitu, maksudnya nonton dari youtuber atau bahkan tiktoker gitu ya, karena kan sekarang orang-orang pada nonton TikTok. Coba cari dari mereka gimana bikin konten yang ya sekiranya randomnya yang menghibur lah, yang bikin orang ketawa, jadi orang tetap balik lagi gitu. Tapi karena kalau nggak lucu itu susah sih kalau nggak lucu sih. Iya. Tapi kalau abang sendiri lebih suka di live ya bang dibanding di upload konten kayak gitu ya, maksudnya upload video ya. Aku lihat jarang sih abang upload Iya. Itu. Pertama live itu kenapa masih lebih sering dibandingkan konten, sebenarnya mau banget ya bikin kontennya, karena bikin konten itu menurut aku justru harusnya kodratnya lebih tinggi dari live harusnya ya. Cuman karena sekarang metanya live, dan di live itu juga pertama ya kamu nggak perlu pusingin ngedit, cuman karena nggak perlu pusingin ngedit, live itu kan nggak bisa di stop, nggak bisa di pause sama kitanya kan, dan nggak bisa diedit. Nah jadi emang harus persiapannya yang harus lebih ribet lah kalau live. Ya harus alat ini, harus punya alat itu, dan itu menurut aku cukup makan makan uang dan apa ya, ribet lah. Ya cuman ya tadi keuntungannya kalau live itu ya pertama kita tinggal menyesuaikan sama waktu yang kita punya. Kayak misalkan kamu kan tadi katanya PKL gitu. Ya. Misalkan karena PKL itu kamu jadi susah kan bikin konten karena nggak tahu mau kapan syutingnya gitu-gitu. Nah kalau live mah ya sebisa kamu aja, misalkan misalnya hari itu ya live, ya kalau nggak bisa nggak live. Jadi memang waktunya fleksibel sih kalau live ya. Terus interaksi sih. Orang-orang tuh sekarang ya di YouTube pengennya interaksi kan. Kayak ya yang kita tahu lah. Di live chat aku aja kebanyakan ngomongnya bukan ngomong soal gamenya kan. Ya karena kalau ngelihat game ya tinggal ngelihat YouTuber yang lebih besar, yang lebih seru gitu istilahnya. Cuma kan yang mereka lihat kan si YouTubernya. Jadi ya harus bisa interaksi, dan menurut aku interaksi itu paling seru sih sama orang-orang. Tapi bang waktu itu aku pernah nyoba sih ya, pernah nyoba live streaming tuh, live tentang GTA San Andreas. Nah itu sepi banget bang. Nah aku di situ bingung gimana caranya supaya rame viewernya gitu sih. Karena niche kamunya dari awalnya bukan game. Iya. Kecuali dari awal kamu game. Nah itu nanti kamu jadi orang-orang tuh udah ngeliat kamu tuh sebagai personal brandingnya ya tukang main game gitu. Dan YouTube-nya juga ya itulah ya, makanya kita nggak bisa asal ganti kategori atau ganti ini apa si konten kita di channel kita. Misalkan YouTuber Free Fire kan yang dulunya main Free Fire pasti rame, terus giliran ganti game langsung sepi. Nah nggak boleh langsung ganti kategori gitu, nggak ya. Tadi aja yang apa ya istilahnya sesama game gitu ya, misalkan Free Fire sama Mobile Legend gitu. Karena kan dua-duanya sama-sama game tuh.
Tapi kalau misalkan si orang ini ngerubah gamenya dari tadinya yang dikenal sebagai Free Fire terus dia main ML, ya otomatis kan si viewer pada bingung emang siapa nih orang di dunia ML gitu kan. Nah sama kayak kamu juga, misalkan tadinya kamu bikin konten yang konten-konten random tiba-tiba main game, ya orang-orang juga bingung emang ini gamers ya atau sini suka main game ya. Jadi ya itu sih, jadi makanya harus konsisten juga sama si kategori konten kamu. Ya misalkan kamu tadinya gamer ya game terus mainnya, kalau konten random terus isinya gitu. Sebenarnya bang, ya sebenarnya gini bang, awal-awal itu aku kan ngonten dari SMP ya, udah 5 tahun sih aku ngonten. Nah itu awal-awal aku tuh juga terinspirasi dari youtuber juga namanya Alim Joy. Nah itu aku awal-awal dari dia itu, dia buat konten tentang horor-horor gitu. Jadi aku tertarik. Nah tiba-tiba aku memutuskan buat kayak gitu. Habis memutuskan buat horor kayak gitu, itu awalnya rame tuh, tapi lama-lama jadi sepi bang gitu. Makanya aku memutuskan untuk buat konten yang berbeda gitu, supaya orang nggak bosan sama konten aku yang lama. Ya mungkin harusnya tadinya kamu nggak usah ganti si kontennya sih, cuman lebih berinovasi aja lah. Kamu kayak tetap itu kontennya, cuman kamu tambahin apa gitu. Karena ya tadi mungkin gara-gara kamu ganti jenis konten, jadi Ya. jadi benar-benar start from zero lagi gitu. Jadi sedikit lagi penontonnya. Ya sama kayak aku sekarang yang jarang nge-live juga kan. Istilahnya sekarang jadi harus cari viewer lagi. Yang dulu awalnya bisa 20, 30 viewer, sekarang 10, belasan, ya itu udah bersyukur banget. Bahkan di bawah 10 seringnya sekarang belasan. Ya belum sering lah nyentuh 20 tuh, lagi jarang-jarangnya sekarang. Ini abang awal-awal Gitu. itu dari mana bang? Terinspirasi dari teman sendiri apa dari streamer lain bang? Buat channel YouTube kayak gini? Oh, sebenarnya kalau nge-live-nya ya, live streaming gamenya tuh terinspirasiin dari Bang Windah lah jelas. Bang. Kenapa? Karena aku nontonin dia itu dari waktu dia subscribernya 5.000 atau 10.000 gitu. Windah Basudara bang. Dan aku juga nggak tahu dia bisa sebesar sekarang. Kayak dulu juga kan, maksudnya YouTuber live stream lagi ya, YouTube live stream itu kan maksudnya masih jarang lah orang lihat ya. Orang kalau nonton stream pasti ke Twitch gitu-gitu. Nah ini ada YouTuber live stream main game PS2 lagi, dan rame yang nonton, dan aku juga termasuk yang kepincut buat nonton dia waktu itu. Nah gara-gara itulah pas ngeliat perkembangannya cepet banget gitu ya, bagus kan, jadi orang banyak yang ikutin tuh. Nih aku juga salah satu yang ikutin sih, cuman aku tuh banget ngikutinnya di tahun sekarang 2025 gitu. Tapi ya jalanin aja lah ya, walaupun kalau ngomongin game ya semua orang udah main game gitu di YouTube. Tapi ini abang lagi sibuk gak nih bang? Terganggu aku nih. Soalnya ada janjian nih guys, kita nih guys ya. Aman. Apa? Bang Daniel kuliahnya semester berapa bang? Dia semester berapa? Baru 3 sekarang. Oh baru 3. Jurusan apa bang kemarin bang? Lupa. Manajemen. Oh manajemen. Keren dong. Ya sama-sama semua keren lah, nggak ada yang nggak lebih keren, nggak ada yang lebih keren, semuanya sama aja. Tapi abang konsisten di kuliah ya? Maksudnya nggak sambil kerja apa gimana tuh? Kalau boleh tahu. Justru karena mau ngisi kegabutan, bukan kegabutan sih, karena pengen produktif kali ya, makanya aku nge-live sih, itu alasannya salah satunya. Kenapa aku nge-live tuh karena aku ngelihat ada celah waktu kuliah itu, ada yang kosong jadwalnya gitu ya, kayak ada waktu kosongnya, ya udah pakai aja buat nge-live, jadi pulang kuliah nge-live gitu. Jadi belum ada
magang, cuman ya mungkin semester 5 udah mulai magang ya. Jadi makanya harus dimanfaatin banget buat semester ini. Karena ini mungkin akan jadi semester di mana nge-live-nya banyak. Dan dia 5 sampai 6 nggak tahu ya banyak apa enggaknya. Cuman semoga aja bisa banyak ya. Karena udah harus magang di 5 sama 6. Ya istilahnya kayak PKL kamu lah gitu. Iya bang. Jadi Abang di universitas mana bang? Kalau boleh tahu bang? Bandung tapi namanya apa tuh? Politeknik Negeri Bandung. Oh Politeknik Aku di Pol, Bandung. ya Politeknik Bandung lah istilahnya. Itu jurusannya ada apa aja bang? Sebenarnya banyaknya teknik. Oh teknik. Ya teknik-teknik lah ya. Cuman aku masuk ke bagian yang non tekniknya, Berarti manajemen pemasaran. informatika juga dong bang, yang khusus IT. Kenapa? Ada yang khusus IT juga dong, informatika. Teknik informatika ada nggak? Kenapa? Sorry tadi putus-putus kenapa? Oh ada teknik informatika nggak bang? Oh ada. Itu yang paling inilah, yang paling tinggi lah buat didapetin tuh yaitu informatika. Kebetulan aku juga jurusan RPL sih, SMK jurusan komputer. Komputer ya. Iya. Waktu itu aja juga ada bang yang apa namanya nomor nggak dikenal. Nah dia ngelacak apa namanya identitas asli aku, terus alamat rumah aku dilacak. Nah jadi aku udah punya nih, udah punya pegangan untuk nggak bisa ngelacak di Get Contact bang. Sekarang kan di Get Contact ada tuh ya. Nah itu aku pasin tuh jadinya bisa. Iya. Ini kalau abang sendiri apa namanya kalau lab malam-malam ya bang ya? Apa siang pagi gimana tuh? Kalau live sebenarnya kalau di apa ya? Kalau ditanya nyamannya di waktu kapan, nyamannya tuh live tuh malam sih jujur ya. Karena malam tuh udah kayak nggak mungkin ada kegiatan di luar, jadi malam tuh udah pasti bisa buat live. Cuman kalau ngelihat potensi view paling gede, jelas di pagi, kalau enggak di siang menuju sore lah, jam 2 jam 3 lah. Itu juga lumayan banyak yang nonton. Gitu. Jadi karena kalau ditanya sering live-nya kapan, malam lah paling sering ya. Tapi kadang juga ada momen dimana sehari 3 kali live, 4 kali gitu. Kalau memang lagi ngejar banget gamenya biar cepet tamat. Dan capek jujur ya, 3-4 live itu cuman ya seru sih, menantang lah istilahnya. Tapi progres kita namatin gamenya jadi cepet, jadi bisa ganti game. Gitu sih. Terus bang, kalau boleh tahu umurnya berapa bang sekarang bang? Umur abang berapa sekarang? Umur? Iya. Kalau di live sih aku bilangnya 1500 tahun ya. Tapi kan itu kegedean, jadi umur asli ya di umur 20. Masih muda banget ya bang ya? Kayak kakak masih lah. Aku iya. Kakak sepupu aku umur segitu. Ya segituan lah ya seumurnya guys ya. Gimana nih bang di usia segitu bang? Apa nikmati masa mudanya? Ya nggak bilang separah itu sih, cuman ya seumur segini asik juga ternyata, nggak yang gimana ya, maksudnya dikasih kepercayaan gitu kan untuk bertanggung jawab sama diri sendiri. Mantap lah. Mantap bang. Di rumah pelihara anjing nggak bang? Pelihara anjing nggak? Kucing doang satu. Kucing doang. Mahal ya bang ya kalau anjing ya? Lebih keribut sih jujur. Ini ribut banget ya anjing kan. Abang kalau lab apa? Aku belum pernah lab pakai jaket dah. Maksudnya kayak pakai sweater gitu. Kan ada tuh lab streamer yang pakai jaket kayak Luffy Halimawan, abang tahu kan? Oh pakai jaket suka, aku pernah beberapa kali pakai jaket. Cuman panas ya kadang ya, jadi ya udahlah pakai kaos gitu. Iya.
Sering dulu pakai jaket tuh kalau bener-bener apa namanya Bandungnya lagi dingin gitu ya, atau em, lagi pengen pakai jaket aja. Karena pakai cuman karena panas jadi lah pakai kaos aja lah, gitu. Iya. Nih guys nih, apa namanya YouTuber Bang Daniel Pedro. Nanti kalau kalian mau cari YouTube-nya itu udah aku tag temen-temen di postingan ya. Nanti kalau Ya, ntar thank you, thank you, thank you, thank you. kalau kalian mau mampir ke channelnya, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya ya. Thank you teman-teman, GG. Udah lama nih, udah lama baru aja. Mungkin udah berapa hari ya bang ya, baru kenalan gitu ya dari YouTube. Lama-lama jadi akrab kita. Ya, yes. Gitu sih guys. Terus juga Ya dukung juga Fitz Putra guys, biar terus bikin konten semangat dan tidak bolong-bolong ya teman-teman ya. iya bang, iya. Ini BTW abang sambil nge-record juga nggak? Enggak ya? Enggak, aku nggak sambil nge-record. Itu bang harga mikrofonnya berapa bang? Beli di mana? Di online? Iya di online aku beli. Ini mikrofon apa ya namanya? Udah lupa lagi, Clio tuh kalau nggak salah namanya. 350. Lumayan ya bang, lumayan mahal dong. Cuman menurut aku oke sih suaranya ya. Kayak ya udah lagi dibandingkan yang lain. Ini kayaknya lebih oke, gitu aja sih. Ini ya bang. Karena aku waktu itu nggak tahu mic gue yang bagus yang gimana. Bang maaf nih. Ini penonton kan lihat nih. Abang kalau misalnya ditanya udah punya pacar belum nih bang? Oh masih single. Oh udah punya guys, udah punya aman. Punya, guys, udah punya. Jadi kalau kalian nanya Bang Pits tuh, Bang Daniel udah punya pacar belum? Udah punya katanya. Jangan Iya naksir guys, ya. udah punya ya teman-teman. Kita naksir lagi bang, yang penonton bisa Waduh. cewek. Waduh enggak lah. Di lab abang juga ada yang nonton cewek juga ya bang ya. Tapi aku lihat kebanyakan kayak cowok sih itu. Kebanyakan cowok yang nonton. Kebanyakan cowok, tapi ada yang cewek ada, cowok ada. Kebanyakan tapi cowok. Iya sih kebanyakan cowok. Ini berarti sekarang abang setelah ntar kita udah buat konten nih, abang ngapain aktivitas ya? Makan, tidur. Paling ngobrolin ini sih apa sama teman-teman apa soal bagusnya gimana live-nya ke depannya, soalnya kan tadi aku bilang Iya. ada penurunan view. Jadi memang harus cari gebrakan baru biar bisa naikin view lagi. Gitu sih paling. Soalnya teman-teman udah nungguin di Discord juga sih. Iya sih. Gitu. Itu yang tadi bang di komen di apa namanya live chat itu ada penonton ya katanya yang gabung di DC abang tadi. Iya. Udah ada. Lumayan kok. Kenapa? Bang kalau apa namanya kalau boleh tahu abang tahu ini nggak yang chat-chat horor kayak gitu? Chat horror tuh gimana maksudnya? Nah, kan kita nih kayak abang nih pakai mikrofon tinggal bacain aja abangnya kayak misalnya tentang kasus penculikan gitu terus kayak kasus ada boneka Caki kayak gitu soalnya waktu itu aku buat chat horor kayak gitu cuman sedikit sih bang. Chat horror ya? Aduh, nggak pernah deh aku. Pernah. Nggak pernah baca. Abang yang tahu YouTuber terkenal siapa ya bang? Atau enggak yang streamer dah? Yang misalnya subscribernya kayak abang gitu. Oh, ada beberapa guys. Jadi ada yang angkat juga guys ya dari channel apa ya, Bang Doni NPC sih. Itu juga ngebantu gua banget Bang Doni. Kalau kalian tahu ya, dia lebih duluan lah bikin YouTube dan bikin konten dan live streaming. Jadi dia lebih stabil tuh, nggak lebih stabil sih kalau sekarang live mulu. Cuman ya juga kontennya banyak dan menurut gua deserve sih buat apa namanya lebih tinggi lagi gitu ya si angka subscribernya, karena melihat effortnya dia, melihat apa ya kontennya dia itu mantap sih. Walaupun ya memang kalau sekarang lagi sering bolong-bolong ya. Dan kedua yang paling pertama kali gue kenalan yaitu Bang Adam Suganda, karena
waktu awal-awal ngerintis tuh, ngerintis juga ngerintis sih, maksudnya baru banget gitu ya awal-awal masuk itu. Gue kan bingung ya mau kenalan sama siapa gitu kan, streamernya. Jadi gue ngeliat di situ ada streamer lewat. Nah, gue emang jadinya streamer yang kecil karena itu pasti lebih mudah buat diajak kenalan karena kan gue lebih kecil di situ. Gue lihat namanya Adam Suganda dan gue nonton di situ, gue kenalan, dan menurut gue dari yang lain, dari semua streamer-streamer yang sekelas gue ya, sekelas kita lah ya, yang 1000-an subscriber, dia yang paling ini siapa ya, konsisten ya buat nge-live-nya. Padahal dia kerja segala macam, cuma nyempetin buat live streaming di malam hari sekali aja at least. Itu sih dua itulah. Terus sisanya ada Maulanaru. Bang Maulanaru ini juga nggak bisa dibilang sekelas sama gua karena dia udah lebih gede, subscribernya itu 12.000 nggak salah. Nah itu lebih senior lagi. Terus ada Alivi Gaming, itu juga sekelas sama gua dan Bang Adam dan Bang Doni lah. Jadi banyak sih yang udah, jujur di live gua tuh bro ya, kebanyakan tuh justru streamer. Jadi kalau misalkan gue lihat-lihat itu tuh setengahnya hampir streamer tuh isinya tuh. Jadi streamer-streamer yang nontonin gue. Jadi gue kenalan sama mereka bukan karena kesengajaan, tapi ketidaksengajaan. Mungkin mereka nyamper ke channel gue gitu, terus kayak nontonin, terus ada yang baru jadi streamer, ada yang udah streamer terus nontonin gue, terus kenalan juga ada gitulah. Jadi unik sih kenalannya. Iya, caranya beda-beda lah. Enak abang ya, setengahnya itu kebanyakan streamer gitu. Justru nggak enak bro, karena berarti kalau misalkan mereka nge-live, kita yang nonton langsung berukuran setengah bro. Iya, setidaknya dapat pengalaman sih bang. Iya, setidaknya pengalaman. Cuman yang pusing kalau mereka pada nge-stream, karena kalau gua nge-stream, aduh itu paling susah karena isinya kayak kompetisi jadinya cuy. Jadi dia nge-live, gua nge-live, jadi viewernya terbagi lah gitu. Cuman ya memang seperti itulah ya. Oh. Aduh. Bang mau nanya juga nih, biar penonton tahu nih guys ya, tinggi abang berapa bang sama BB-nya sekarang? Tinggi nggak tinggi guys. Gua pendek lah. Gua 168, gue 168. Ya, beda segi dong sama gua bang. Gua 169 kemarin di rumah sakit diukur BB-nya. 169, berarti lebih tinggi 1 cm ya, ya. Terus berat gua 50. Oh 50. 56. Wah, itu mah kayak waktu gua dulu bang yang apa namanya awal-awal workout. Sekarang gua malah turun 53 bang. Lagi nurun ini badan. Waduh. Nanti harus banyakin makan lagi bro. Ya. Abang juga workout juga nggak nih? Nge-gym juga nggak nih? Nge-gym lagi baru jalan 2 minggu ya. Baru banget sih, baru banget mulai. Karena banyak aktivitasnya ya bang ya, kuliah terus ngonten. Ya. Waktu libur semester kemarin gua nge-gym guys, tapi pas beres libur masuk udah nggak mikirin gym lagi. Makanya sekarang pas libur gua pakai buat nge-gym lagi guys. Iya. Gitu. Oke bang, ini kameranya aku matiin, tapi aku mau ngomong masalah pribadi nih, boleh nggak bang? Tapi ini ntar abang jangan matiin, ini kameranya mau aku matiin nih, kamera buat kontennya. Cuman satu aja, boleh ya? Ya. Oke guys, cukup sekian video hari ini. Aku mau lanjut lagi ngobrol sama Bang Daniel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di subscribe juga channelnya Bang Daniel Pedro ya, supaya makin semangat dan juga viewernya dia makin bertambah banyak. Oke, selamat malam. Amin. Dan selamat tinggal. Bye bye guys. Oh, thank you.